Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha di jilid yang ketiga. Baik, kita masih di pelajaran yang pertama ya. Kita masih di pelajaran yang pertama, sekarang bagian yang ke-6 atau bagian F. Ya, karena ini lumayan panjang, kita bagi menjadi beberapa bagian. Baik, pelajaran pertama bagian F, apa yang akan kita pelajari di sini? Kita akan berkenalan dengan at-tawabi'. Ya. At-tawabi' sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, bahwasanya isim-isim dalam bahasa Arab, kalau kita lagi membahas tentang i'rab, maka kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama namanya al-marfu'at. Apa saja isim-isim yang harus selalu di i'rab dengan i'rab rafa atau marfu. Ya, ada 6 totalnya. Nanti ada 1 di fi'il ya, tapi ini kita lagi di isim. Kemudian apa saja isim-isim yang harus dimansubkan? Ketika di i'rab harus di i'rab dengan mansub. Sudah kita lihat ada 11 kemarin. Kemudian yang terakhir ada al-majrurat, ada 2 macam. Kemudian sekarang at-tawabi'. Apa itu at-tawabi'? At-tawabi' itu jamak dari kata at-tabi'. At-tabi' artinya pengikut, ya, follower lah istilahnya. Jadi dia ini tidak dihukumi mansubat, tidak dihukumi marfu'at, tidak dihukumi majrurat, tapi dia mengikuti 3 kelompok di atas tadi. Ya, kalau dia mengikuti majrurat, maka majrurlah dia. Kalau dia mengikuti al-mansubat, maka mansublah dia. Kalau dia mengikuti al-marfu'at, maka marfu'lah dia. Jadi at-tawabi ini tidak punya tanda pasti. Ya, kalau majrur kan ada tanda pastinya ya, itu kasroh ya. Kemudian marfu ada tanda pasti, tanda aslinya itu dhamma, mansub tanda pastinya fathah. Tapi kalau tawabi ini, dia harokatnya akan berubah-ubah tergantung kepada apa yang dia ikuti. Ya, tergantung kepada apa jenis isim yang dia follow. Kalau dia memfollow isim yang marfu, maka dia marfu juga. Kalau yang diikuti dhamma, maka dia ikut juga dhamma. Itu dinamakan at-tawabi', jamak dari kata at-tabi'. Kita lihat pengertiannya, kalau versi penulis di sini apa pengertiannya? At-tawabi' huwa al-ismu al-musyarik lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan. Tabi atau tawabi adalah isim, suatu kata benda. Ya, bukan kata kerja berarti. Al-musyarik lima qablahu, yang ikut dengan isim sebelumnya. Ya, musyarik itu artinya ikut atau bergabung. Jadi kata syirk, ya, syirk artinya mengikutkan, pengikutan. Ya. Jadi isim yang mengikuti lima untuk apa yang sebelumnya. Ya, dia mengikuti apa yang sebelumnya maksudnya. Ya, isim sebelumnya. Dalam masalah apa? Dalam masalah i'rab. Dalam masalah i'rabnya mutlaqan secara mutlak. Jadi tabi itu adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya dalam masalah i'rab secara mutlak. Ya, secara pasti maksudnya. Wa huwa ala arba'ati anwa'in. Tawabi itu ada banyak. Tapi kalau kita kelompokkan, maka dia ada 4 kelompok umum, yaitu an-na'at, at-taukid, al-ataf, dan al-badal. An-na'at, at-taukid, al-ataf, dan al-badal. An-na'at itu terkadang disebut dengan as-sifah. At-taukid terkadang disebut dengan at-ta'kid. Ya, kemudian al-ataf dan al-badal. Jadi ada 4 ini. Ya, kita lihat satu persatu sekarang. Wa ilaikal amthilatu. Ini ada buat antum dikasih contoh-contoh. Kata penulis ini, perhatikan contoh-contoh berikut. Kita mulai dari an-na'at. Yang namanya tawabi itu tadi dia mengikuti ya. Kalau an-na'at al-marfu berarti dia mengikuti yang marfu. Kalau an-na'at al-mansub berarti dia mengikuti yang mansub. An-na'at al-majrur berarti dia mengikuti yang majrur. Begitu ya. Kita lihat contoh dari al-marfu sekarang.
Ahadara at-talibul jadidu. Apakah hadara telah hadir? At-talibu al-jadidu, santri baru. Mana naatnya di sini? Naatnya yang namanya tawabi itu pasti di belakang dia. Namanya saja mengikut, namanya saja pengikut ya. Yang namanya pengikut tentu ada di belakang. Kalau di depan pemimpin namanya. Ya. Baik. Maka di sini al-jadidu adalah an-naat. Ya, kenapa kita harokati dengan dhammah di sini? Karena sebelumnya yaitu kata yang dia ikuti juga bentuknya dhammah harokat akhirnya. Nah, kalau seandainya di sini toliba maka dia jadida, begitu. Inilah salah satu dari tawabi. Jadi at-talibu al-jadidu. Jadi al-jadidu ini namanya adalah an-na'at. Kemudian kata yang dia ikuti itu namanya al-man'ut. Ya. Atau istilah lainnya di sebagian kitab disebut as-sifah. Ya. Kata yang diikuti namanya al-mausuf. Jadi jangan bingung nanti dengan dua istilah ini, artinya sama. Ya saja perbedaan mazhab nahwu saja. Ya, dalam nahwu juga ada mazhab-mazhab. Ya, jadi perbedaan madrasah istilahnya. Baik. Kemudian al-mansub. Bagaimana kalau na'at itu dalam kondisi mansub? Dia mengikuti yang mansub. Kalau tadi kan mengikuti yang marfu. Makanya diikut marfu. Sekarang kalau mengikuti mansub, maka diikut mansub juga. Yatlubul mudiru at-taliba al-jadida. Mudir meminta kedatangan talib al-jadid. Talib yang baru. Maka talib di sini sebagai maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih itu mansub. Maka al-jadida juga ikut mansub. Kenapa dia ikut mansub? Karena dia adalah na'at. Dan kaedahnya na'at itu mengikuti man'ud. Dalam masalah apa? Dalam masalah tanda i'rabnya. Ini udah kita bahas di akhir dari jilid kedua kemarin ya. Bahwasanya na'at itu selalu mengikuti man'ud dalam beberapa perkara. Salah satunya dalam tanda i'rab. Kalau i'rabnya fathah sebelumnya, maka dia juga ikut i'rabnya fathah. Atau sebelumnya mansub, maka dia juga mansub. Maka kita baca al-jadida karena sebelumnya adalah at-taliba. Baik. Kemudian al-majrur. Hadza daftarut talibil jadidi. Hadza daftarut talibil jadidi. Ini adalah buku tulisnya santri baru. Ya. Kenapa al-jadidi di sini? Karena dia mengikuti at-talibi sebelumnya, man'utnya. Ya. Jadi yang baru di sini santrinya apa bukunya? Perhatikan. Hadza daftarut talibil jadidi. Ini buku tulisnya santri baru. Bari santrinya yang baru, ya, bukan bukunya, ya. Karena dia mengikuti kata santri, bukan kata buku di sini, ya. Di sini harokatnya apa? Kasroh. Ya, dia mengikuti ini. Berarti yang baru itu ini, tolib, bukan daftar. Tandanya kalau antum baca jadidu, nah baru bukunya yang baru. Daftarut talibi jadidu, boleh. Nah, di situ baru bukunya yang baru. Tapi di sini jadidi, berarti yang baru itu adalah santrinya, bukan bukunya. Nah, jadi diperhatikan ini ya. Baik, itu dia. Jadi naat itu kalau dia mengikuti marfu, maka dia ikut marfu, al-jadidu. Kalau dia mengikuti yang mansub, maka dia juga ikut mansub, al-jadida. Kalau dia mengikuti yang kasroh, contohnya di sini al-talibi, at-talibi sebagai mudhafun ilaih, maka dia di sini juga menjadi al-jadidi, mengikuti at-talibi. Itu bagian yang pertama. Ya, bagian pertama yaitu an-na'at. Bagian yang kedua, tadi kita katakan ada 4 bagian ya. Bagian kedua adalah at-taukid. Atau sering juga disebut dengan at-ta'kid. Ya. Taukid atau ta'kid itu artinya apa? Ta'kid itu artinya penegasan. Ya, penegasan untuk menekankan kalimat, ya, penekanan kalimat, penegasan makna. Itu arti taukid. Karena ketika kita berbicara dan mengungkapkan suatu kalimat, terkadang kita butuh menekankan kalimat-kalimat tersebut agar orang lebih mudah paham, ya. Baik, maka yang namanya taukid, ya, itu dia selalu mengikuti yang dia tegaskan. Ya, contohnya di sini, hadarat tullabu kulluhum.
hadarat tullabu kulluhum. Perhatikan kata kullu di sini. Ini namanya taukid. Ya, apa harokatnya kullu? Dhamma. Kenapa dhamma? Karena at-tullabu juga dhamma. Ya, karena at-tullabu dhamma. At-tullabu kenapa dia dhamma? Ya, karena dia sebagai fa'il hadara. Fa'il itu marfu. Di sini dia marfu dengan dhamma. Ya. Karena kalau dia marfu dengan dhamma berarti kulluhum juga sebagai taukidnya harus ikut marfu dengan dhamma. Itu dia ya. Berarti kalau di sini tullaba maka di sini jadinya kulla. Ya, jadi ada kullu, kulla, kulli. Ya. Artinya apa? Kalau kita terjemahkan hadarat tullabu. Telah hadir para santri. Kulluhum, semua mereka. Bandingkan kalau tidak ada kata kulluhum. Hadarat tullabu. Telah hadir para santri. Sudah selesai. Tidak ada penegasan di situ. Ya. Orang bisa jadi kurang percaya kalau kita mengatakan hadarat tullabu. Tapi kalau kita mengatakan hadarat tullabu kulluhum, ada penegasan di situ. Maka orang mau nggak mau harus percaya dengan apa yang kita ucapkan tersebut karena ada taukidnya. Nah, itu dia ya. Maka taukid untuk yang marfu ikut marfu. Jadi ini namanya taukid. Kullu ini namanya lafaz taukid. Namanya taukid. Kemudian at-tullab ini namanya muakkad. Ya. Muakkad itu artinya yang ditakkid. Kalau taukid artinya penegasan, maka muakkad itu artinya yang ditegaskan. Taukid ini juga bisa kita sebutkan muakkid, ya. Kulluhum ini muakkid, at-tullab muakkad. Ya, beda i dan a. Muakkid, muakkad, ya, sebagaimana sifah mausuf, na'at, man'ud, ya, taukid, muakkad, gitu ya. Yang ditegaskan maksudnya. Contoh yang selanjutnya, qala li hadzal mudiru nafsuhu. Berkata kepada saya hadzal mudir, ya. Qala li hadza al mudiru nafsuhu. Yang mengatakan kepada saya perkataan ini adalah mudir sendiri, ya. An-nafsuhu di sini kita artikan sendiri. Jadi kullu nafsu itu di antara lafaz-lafaz taukid. Nah, ada apa saja lafaz-lafaz taukid yang lain? Ada ba'dha dan sebagainya nanti, ya. Akan kita lihat nanti ada lafaz-lafaz apa saja yang termasuk lafaz taukid. Ada taukid malfuz, taukid malhuz, nanti akan kita lihat. Jadi nafsu di sini dhammah. Kenapa? Karena muakkadnya yaitu al-mudir juga dhammah. Ya. Kenapa dhammah al-mudir? Ya karena dia fa'il dari kata qala. Ya, maf'ulnya li, ya. Jadi maf'ulnya duluan dia. Qala al-mudiru li hadza. Ya. Baik. Kemudian al-mansub. Ya, kalau taukid buat yang mansub maka dia juga mansub. Contohnya di sini adalah kulla. Ya. Sa'altut tullaba kullahum. Saya bertanya kepada para santri kullahum, semua mereka. Tidak ada satupun yang terlewat, semuanya. Nah, at-tullaba di sini maf'ulun bih, muakkadnya mansub berarti. Ya, at-tullaba maf'ulun bih dan maf'ulun bih itu mansub, termasuk mansubat dia. Ya. Maf'ulun bih termasuk salah satu dari 11 mansubat. Ya, ada 11 mansubat, salah satunya adalah maf'ulun bih sebagaimana kita bahas di pertemuan kemarin. Ya. Maka kulla di sini karena mengikuti muakkadnya. Muakkadnya adalah kata at-tullaba. Jadi menyesuaikan dengan muakkad. Contoh yang kedua, sa'altul mudira nafsahu. Saya bertanya kepada mudir nafsahu, sendiri. Ya, saya bertanya ke mudir itu sendiri. Ya, maksudnya mudirnya langsung saya tanya, nggak nanya ke wakilnya, ke perantaranya, tidak. Tanya langsung kepada mudir, itu maksudnya. Nah, jadi kullu nafsu ini diantara lafaz-lafaz taukid. Ya, sedikit faedah di sini, kullu itu ya karena maknanya kullu itu semua, berarti muakkadnya harus berbentuk jamak. Ya. Ya, jamak dia. At-tullab kan jamak dia ya. Boleh nggak hadarat talibu kulluhum? Ya nggak bisa kulluhum, ya, karena nggak bisa dibagi, ya. Seorang santri hadir semuanya, gimana? Nggak masuk akal kan? Seorang santri semuanya, bagaimana? Santri hanya satu, semuanya di situ gimana maksudnya? Dia bertolak belakang. Maka kullu itu biasanya buat yang jamak, ya, entah jamak mudzakkar salim, muannats salim atau jamak taksir.
Kemudian nafsuhu sebaliknya dia untuk yang mufrad. Ya. Karena dia diri sendiri artinya, dia sendiri gitu. Kalau di ya bahasa Inggris self ya, akan ada akhiran self, our self, yourself dan seterusnya. Baik. Jadi yang namanya taukid itu pasti adanya di belakang karena taukid salah satu dari tawabi. Kemudian al-majrur salamtu ala tullabi kasrah, maka di sini juga kasrah kullihim. Salamtu alal mudiri nafsihi ya. Salamtu alal mudiri nafsihi, bukan nafisihi ya. Ini enggak ada ini. Ya, kasrah ini enggak ada. Nafsihi. Salamtu alal mudiri nafsihi. Karena dia mengikuti al-mudiri majrur dengan ala, maka tabi buat yang majrur juga. Gitu ya. Karena sesuai dengan namanya, tabi artinya mengikuti. Baik, kemudian al-ataf atau al-atfu. Al-atfu itu ada dua macam nanti, atfu bayan sama atfu nasak. Di sini atfu nasak dulu kita ambil. Baik. Tidak perlu baca catatan kakinya ya, nggak usah. Ya, itu buat pengajar. Baik. Al-ataf itu apa artinya? Al-ataf itu maknanya sama dengan at-tabi, artinya mengikuti. Ya, mengikuti. Kalau dalam bahasa Indonesia, ataf itu kita artikan dengan dan. Ya. Ya, misalkan kita mengatakan Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ya, maka Zaid di situ mengikuti Muhammad dalam masalah datangnya, dalam masalah ja'anya. Jadi dan itu kalau dalam bahasa Arab hukumnya dinamakan al-ataf, namanya seperti itu. Kalimat yang ada kata dan, kemudian, ya, lalu, nah itu namanya al-ataf dalam bahasa Arab. Saya makan lalu minum, lalu tidur, lalu mandi, dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat seperti itu, ya, konteks kalimat yang seperti itu dinamakan al-ataf dalam bahasa Arab. Baik. Sekarang kalau kita mengatakan sesuatu itu adalah ataf buat yang marfu, maka dia ikut marfu. Kalau dia ataf buat yang mansub, maka dia ikut mansub. Kalau ataf buat yang majrur, maka dia ikut majrur. Contohnya, ataf buat yang marfu. Kharaja Hamidun. Hamidun dhammah. Maka atofnya yaitu sadiquhu juga harus dhammah. Ya, kharaja Hamidun wa sadiquhu. Ini dia atofnya. Jadi dipisah dengan wawu. Makanya wawu ini namanya wawu atof. Jadi kalau dalam konteks atof itu harus ada wawu dia. Untuk memisahkan benda sebelumnya dengan benda selanjutnya. Hamid benda pertama, kemudian Sadiq yang kedua. Ya, jadi Hamid keluar dan temannya. Berarti temannya ikut keluar enggak? Ikut. Karena ataf artinya kepengikutan. Membuat dia mengikuti. Ya. Mengikuti dalam masalah khoroja, dalam masalah keluarnya. Baik. Kemudian al-mansub. Kalau dia mengikuti yang mansub, maka mansublah dia. Tolabal mudiru hamidan wa sadiqahu. Mudir meminta Hamid dan temannya, sadiqo. Ya, sadiqo, bukan sadiku, ya. Kalau antum baca tolabal mudiru hamidan wa sadiquhu, itu berarti artinya mudir dan temannya Hamid itu meminta si Hamid. Tidak dua pelakunya di situ, pelaku dari tolaba itu si mudir dan temannya Hamid meminta Hamid gitu. Ya. Kenapa bukan temannya mudir? Karena dia kembalinya ke paling dekat. Dhamir muttasil itu kembalinya ke sebelumnya. Gitu ya. Jadi wasodiquhu itu berubah jauh sekali artinya. Ya. Nah, itu pentingnya kita paham seperti ini agar jangan maknanya berubah nanti. Baik. Kemudian yang majrur, aina kutubu Hamidin wa sadiqihi? Mana buku-bukunya Hamid dan temannya? Lihat di sini sadiqihi, sadiqi. Ya, sadiqi. Kenapa kasroh? Karena dia mengikuti Hamid. Mana buku-bukunya Hamid dan teman-temannya dan temannya Hamid? Mana buku-buku Hamid dan temannya Hamid? Berarti ya, mereka bersama memiliki buku-buku yang banyak. Hamid dan sadiqnya dan temannya punya buku.
Gitu ya. Jadi kalau ini salah mengharokati, misalkan kita baca aina kutubu Hamidin wa sadiquhu, berarti kita nanya dua di situ. Kita tanya mana buku-bukunya Hamid dan mana temannya Hamid. Beda kan? Ya. Yang tadinya kita nanya mana bukunya Hamid dan temannya Hamid. Sekarang kita nanya Hamid, bukunya Hamid dan ya, orangnya. Kalau tadi kita nanya buku milik Hamid dan buku milik temannya Hamid. Ya. Buku, dua benda kita tanya. Buku dan buku, itu yang benar. Kalau antum baca sadiqihi. Kalau antum baca sadiquhu, berarti yang kita tanya buku dan orang. Kalau tadi buku-buku, sekarang buku dan orang jadinya. Kan nggak nyambung. Itu maksudnya. Ya, jadi akan berubah maknanya kalau kita tidak jeli di situ dalam melihat kembalinya kemana. Ya, atof itu kembalinya kemana. Ya. Kemudian kata sadiquhu, sadiquhu, sadiqihi ini namanya ma'tuf. Ya. Dan seperti ini namanya isim ma'tuf. Yang mengikuti artinya. Ma'tuf artinya yang mengikuti. Kemudian kata sebelumnya ya itu tidak kita sebut dengan suatu istilah sebagaimana ada an-na'at, ada al-man'ut ya, ada sifat, ada mausuf. Tapi kalau al-ma'tuf enggak, ma'tuf doang. Atop itu sendiri hukumnya. Maka ketika kita mengatakan ada yang nanya kepada kita, kenapa sadiqihi kasroh? Kita katakan sadiqihi itu ma'tuf ala Hamid. Ya. Ada yang nanya kepada kita, kenapa sadiqahu fathah? Karena sadiqahu ma'tuf ala Hamidan. Kenapa sadiquhu dhammah? Karena sadiquhu ma'tuf ala Hamidun. Gitu ya. Jadi ma'tuf ala kita katakan. Dia sebutkan kata sebelumnya. Baik, itu dia al-atfu. Kemudian al-badal. Al-badal artinya pengganti. Ya, al-badal artinya pengganti. Jadi dia menggantikan. Yang namanya pengganti tentu ada yang diganti. Baik. Berarti badal buat yang marfu, pengganti untuk yang marfu harus juga dalam keadaan marfu. Analoginya misalkan pengganti laki-laki, hendaknya adalah seorang laki-laki juga. Ya, pengganti orang tua, maka hendaknya adalah orang tua juga. Begitu maksudnya. Baru bisa dikatakan pengganti yang pas. Baik. Contohnya yang marfu, ana jaha akhuka Hashimun. Apakah lulus saudaramu yaitu Hashim? Bukan saudaranya Hashim, tapi saudaramu namanya Hashim. Berarti kata Hashim di sini adalah badal, pengganti dari kata akhuka. Ya. Siapa akhuka? Hashim. Siapa Hashim? Akhuka. Jadi sama saja. Akhuka itu Hashim, Hashim itu akhuka. Itu maksudnya. Jadi kenapa nggak dicukupkan dengan satu saja? Ana jaha akhuka. Ya bisa jadi dia punya banyak saudara gitu maksudnya. Maka yang kita tanya adalah saudaranya yang namanya Hashim. Bukan Zaid, bukan Amr. Ya, jadi diperinci. Itu fungsi badal. Ana jaha akhuka Hashimun. Itu. Baik, contoh kedua, ana jaha hadza at-talibu. Ana jaha hadza at-talibu. Hadza at-talibu. Ini kaidah ya, dicatat baik-baik kaidahnya bahwasanya kalau ada kata yang memiliki alif lam setelah isim isyarah, maka dia di-i'rab badal. Badal dari isim isyarah tersebut. Kalau antum mengatakan ana jaha hadza, itu sudah cukup sebenarnya. Apakah lulus ini? Maksudnya kita nunjuk orang ya. Ada orang di depan kita tunjuk dia. Apakah lulus si ini? Si ini itu siapa? Karena di depan antum ada banyak orang. Maka kita katakan at-talibu. Ana jaha hadza at-talibu. Agar orang tidak berpikiran ya, yang antum tanya seorang dokter, seorang insinyur atau seorang arsitek misalkan. Yang tanya antum adalah at-talib. Jadi itu dia ya. Jadi itulah fungsi badal di situ. Ana jaha hadza at-talibu, maka at-talibu di sini adalah badal. Badal kenapa baca dengan dhammah? Karena hadza di sini fi mahalli raf'in fa'il. Karena dia sebenarnya adalah fa'il dari najaha. Ya, fa'il dari najaha. Karena kaidahnya kan kalau setelah fi'il itu fa'il.
Hadza di sini fa'il dari kata najaha. Hanya saja hadza ini nggak bisa kelihatan harokatnya menjadi hazu gitu kan. Karena dia adalah mabni isim isyarah. Maka dia tidak bisa kelihatan dhammahnya, tapi at-talibu tetap dia mengikuti walaupun tidak kelihatan. Ya, at-talibu tetap dhammah karena mengikuti hukum i'rab hadza. Ya, tidak mengikuti harokat, mengikuti hukum i'rab. Bagaimana tadi? An-najah akhuka Hashim. Akhuka di sini sebagai fa'il dari najaha, marfu dengan wawu. Hashim marfu dengan dhammah. Karena Hashim bukan asmaul khamsah. Akhuka asmaul khamsah. Asmaul khamsah marfu dengan wawu. Taib. Kemudian yang mansub, a'rifu akhaka Hashiman. Saya mengenal saudara laki-lakimu yang bernama Hashim. Ya, akhoka mansub dengan alif karena dia asmaul khamsah. Maka Hashiman sebagai badal dari yang mansub ikut mansub. Hanya saja dia beda tanda i'rabnya. Hukum i'rabnya sama-sama mansub tapi tandanya beda karena jenisnya beda. Ya, Hashim bentuknya adalah bentuknya isim mufrad, isim yang biasa gitu. Baik. Kemudian contoh kedua, a'rifu hadzal taliba. Sama ya. A'rifu hadzal taliba. Di sini karena dia mengikuti yang mansub, maka dia juga mansub dan dia di'rab sebagai badal. Al-majrur aina ghurfatu akhika Hashimin. Mana kamar saudaramu yang bernama Hashim? Ya, maka Hashimin di sini karena sebelumnya majrur yaitu akhika. Akhika majrur karena dia mudhafun ilaih untuk kata ghurfatu. Itu juga selanjutnya at-talibi ya, ghurfatu hadzat talibi. At-talibi di sini majrur karena mengikuti hadza. Hadza ini majrur dia. Kita katakan fi mahalli jar. Ya. Tidak bisa kelihatan tanda i'rabnya kita namakan fi mahalli jar. Ya, dan dia mengikuti yang majrur. Hadza majrur karena dia mudhafun ilaih dari kata ghurfatu. Baik, itu dia pembahasan tentang tawabi'. Bahwasanya tawabi itu ada 4 macam. Ada an-na'at atau sifah mausuf, kemudian ada namanya at-taukid, kemudian ada namanya al-atfu atau al-ataf, kemudian terakhir ada namanya al-badal. Nah, taib. Kemudian belum namanya belum ya. Hashim itu dinamakan al-mubdal istilahnya ya. Al-mubdal. Ya, kemudian akhuka itu dinamakan al-mubdal minhu. Yang diganti darinya ya. Al-mubdal itu artinya yang mengganti. Al-mubdal minhu yang diganti ya, pengganti dan yang diganti itu maksudnya. Baik, jadi al-mubdal pengganti dari al-mubdal minhu yaitu akhuka. Hashim pengganti dari akhuka. At-talib pengganti dari hadza gitu selanjutnya. Baik. Kemudian kita masuk pembahasan tentang fiil sekarang. Ya. Kita review sedikit, kita rewind sedikit pembahasan dari pelajaran pertama 1A. Di pelajaran pertama 1A, 1B, 1C sampai terakhir ini 1D ya. Ya 1E ya. 1F sekarang ya. Sampai 1F itu kita membahas tentang isim semua. Ya, kita mulai dari tanda i'rab isim. Kemudian tanda i'rab asli, tanda i'rab far'i, i'rab takdiri, ya isim maksur, isim mangkus. Ya, kemudian sudah kita lihat tadi apa ar-marfu'at dalam isim, al-mansubat dalam isim, al-majrurat, kemudian barusan at-tawabi, maka kita akan menempuh jalur yang sama tapi bersama fiil sekarang. Kalau sebelumnya kita bersama isim, sekarang kita akan bersama fiil. Berarti kita akan melihat ya apa i'rab, tanda-tanda i'rab dari fiil, kemudian apa tanda i'rab asli, far'i dan seterusnya. Kemudian kita akan melihat nanti al-marfu'at
dalam fiil, al-mansubat dalam fiil, al-majrurat dalam fiil. Jadi sekarang kita tinggalkan isim, kita akan masuk bersama fiil sekarang. Nah, maka bagian ba ya. Sebelumnya itu adalah bagian alif. Jadi bagian alif itu pertemuan kita dari 1A sampai 1E ya. Kemudian ditambah dengan sedikit tadi itu 1F. Baik. Jadi panjang pembahasan kita di pelajaran pertama ini. Kita mulai dari al-mu'rab wal mabniyu minal af'al. Al-af'al itu jamak dari al-fi'lu. Fi'il. Tentu kalau pengertiannya tentu kita sudah paham pengertian fi'il ya. Fi'il itu kata kerja berkaitan dengan keterangan waktu dia. Baik. Al-mu'rab wal mabniyu minal af'al. Apa saja yang mu'rab dan yang mabni dari fi'il. Fi'il apa saja yang bisa di-i'rab dan fi'il apa saja yang harokatnya tetap begitu-gitu aja. Gitu ya. Karena fi'il itu ada yang bisa berubah harokatnya, ada yang tidak bisa berubah. Kita lihat sekarang. Al-fi'lul madi wa fi'lul amri mabniyani. Fi'il yang dua macam ini, yaitu fi'il madi dan fi'il amr, itu dihukumi mabni. Kelas. Ya. Madi, amr itu dihukumi mabni. Jadi nggak ada nanti kita mengirab zahaba, fi'il madi marfu'un, atau fi'il madi mansubun, atau fi'il madi majzumun, nggak ada. Ya, fi'il madi tidak mungkin antum katakan marfu, mansub, atau majzum. Begitu juga fi'il amr. Nggak mungkin antum mengatakan fi'lul amri marfu'un, fi'lul amri mansubun, nggak mungkin. Kenapa? Karena fi'il madi dan fi'il amr itu mabni. Kalau harokatnya begitu, ya udah begitu, jangan dirubah-rubah harokatnya. Zahaba yang mau diletakkan dimanapun ya tetap zahaba. Begitu maksudnya. Taib. Itu fi'il madi dan fi'il amr. Berarti fi'il mudhari itu mu'rab. Ya. Fi'il mudhari berarti mu'rab. Maka dikatakan di sini wal fi'lul mudhari'u mu'rabun. Fi'il mudhari itu mu'rab. Sebelum kita lanjut, kita ingin ingatkan kaidah bahwasanya hukum asal isim adalah apa? Mu'rab, berubah-ubah harokatnya. Dan hukum asal fi'il adalah mabni. Itulah kenapa dalam fi'il lebih banyak yang mabni daripada yang mu'rab. Yang mu'rab itu sedikit pengecualian saja. Ya. Contohnya di sini, ya, 2:1 di sini. Fi'il madi, fi'il amr 2, fi'il mudhari doang yang mu'rab. Itu pun dengan syarat fi'il mudhari. Tidak semua fi'il mudhari itu dihukumi mu'rab. Karena hukum asalnya fi'il itu memang mabni. Sebaliknya di isim gitu. Maka yang akan kita bahas di pembahasan fi'il ini bukan apa saja yang al-mabniyat. Masih ingat al-mabniyat ya? Kalau di isim kita membahas al-mabniyat, maka kalau di fi'il kita membahas al-mu'robat. Gitu ya. Karena hukum asal fi'il adalah mabni. Kecuali fi'il mudhari yang memenuhi syarat. Baik. Jadi fi'il mudhari itu semuanya dihukumi mu'rob. Kecuali, ada pengecualiannya. Ya, dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, idza tasalat bihi nunun niswah. Kalau dia bertemu dengan nunun niswah. Niswah itu jamak dari nisa, para perempuan. Jadi nun yang mewakili para perempuan. Dan domir apa yang mewakili para perempuan? Domir antunna dan domir hunna. Ya, domir hunna. Nah, itulah yang disebut dengan nunun niswah. Contohnya apa domir hunna dalam fi'il mudhari? Yadhabna. Yadhabna, nun itu dinamakan nunun niswah. Nah, ya. Tadhabna, na di akhir itu dinamakan nunun niswah. Jadi dia ada di domir hunna dan antunna yang menunjukkan kepada banyak perempuan. Maka dalam kondisi ini kalau ketemu dengan nun niswah maka dia dihukumi mabni. Contohnya ya, afhamu hazad darsa. Ya. Contohnya yang mu'rab. Baik, sebelum kita lanjutkan, tadi ana mengatakan bahwasanya fi'il mudhari itu semuanya mu'rab kecuali dua.
Yang pertama, kalau bersambung dengan nun niswah. Yang kedua, disebutkan di catatan kaki di sini, ya, kalau bersambung dengan nun taukid, nun penekanan. Ya, jadi kalau ada nun taukid di akhirnya atau nun niswah maka dia mabni. Contoh penggunaan nun taukid, la ashrobanna. Saya benar-benar akan minum. Dari kata ashrobu. Nah, jadi kemasukan lam jadi la ashroba. Masukkan nun taukid ashrobanna. Ini ditulis di catatan kaki karena memang bukan fokusnya di sini, ya. Nanti akan ada bab tersendiri untuk yang seperti ini. Baik. Jadi fi'il mudhari kalau bertemu dengan nun niswah atau dengan nun taukid maka dia tidak lagi mu'rab, dia menjadi mabni. Contoh yang mu'rab, afhamu hadzal darsa. Perhatikan kata afhamu. Afhamu di sini karena berada di awal kalimat tidak ada yang mempengaruhi harokatnya, maka dia marfu dengan dhammah. Tapi kalau ada kata sebelumnya, contohnya uridu an afhama, maka yang tadinya afhamu menjadi afhama. Kenapa? Kenapa berubah harokatnya? Karena ada an, dan an ini adalah an-nasibah yang merubah harokat menjadi fathah. Baik. Maka itu dia sekarang dia menjadi fathah karena kemasukan an sebelumnya. Ya, dan keadaan ini dinamakan mansub. Ya, jadi afhamu berubah menjadi afhama berarti mu'rab dia. Kemudian kalau kemasukan lam menjadi lam afham. Ya, afhamu, afhama, afham. Jadi majzum. Baik. Berarti ini adalah fi'il mudhari yang tidak ada nun taukid sama nun niswahnya. Makanya dia bisa di-i'rab begini. Ya, kalau ada nun taukid nggak mungkin bisa dijadikan contoh seperti ini. Baik. Kemudian alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah. Sebagaimana isim punya tanda i'rab asli dan far'i, maka fi'il juga punya tanda asli dan tanda far'i. Alamatul i'rab fil mudhari' thalathun. Tanda-tanda i'rab dalam fi'il mudhari' itu ada 3. Ad-dhammah, al-fathah, dan as-sukun. Ya, dhammah itu ketika rafa, fathah ketika nasab, ya. Dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab. Sampai sini sama dengan isim ya. Berbeda dengan isim yang terakhir, as-sukun. As-sukun ketika jazam. Berarti dalam fi'il itu tidak ada al-kasroh. Ya, tidak ada fi'il yang berakhiran kasroh, itu nggak boleh. Ya, kecuali dalam pengecualian nanti sedikit sekali. Ya. Jadi hukum asalnya fi'il itu tidak berharokat kasroh. Ya. Kasroh itu kan tanda apa? Tanda jar. Berarti tidak ada namanya fi'il majrur dalam bahasa Arab. Ya, yang majrur nggak ada. Ini namanya tanda asli. Tanda aslinya ada 3 ini. Baik, kemudian wahunaka alamatun ukhra far'iyah. Dan sekarang kita lihat tanda far'inya. Wahya fil anwa al-atiyah minal fi'il. Kalau yang 3 tadi tanda asli, sebagaimana dalam fi'il kan ada tanda asli, tanda far'i. Tanda asli sama tanda cabang. Nah, kalau tanda cabangnya ada disebutkan dalam bagian-bagian berikut ini. Ada berapa bagian di sini? 1, 2. Ada 1, 2 ya. Hanya 2 saja, yaitu di al-af'al al-khamsah dan di fi'il naqis. Apa itu al-af'al al-khamsah? Apa itu al-fi'il naqis? Kalau al-af'al al-khamsah insya Allah sudah tahu ya. Sudah kita bahas itu. Kemudian al-fi'lun naqis. Al-fi'lun naqis, kalau sebelumnya kita membahas isim naqis, ya, isim mangkus, ya, isim mangkus istilahnya. Ya. Kemudian sekarang kita ambil fi'il naqis. Dan fi'il naqis ini sudah kita ambil juga sebenarnya di jilid yang kedua kemarin. Sekarang kita lihat bagaimana i'rab dari tasrif fi'il naqis yang sudah kita ambil di jilid kedua kemarin. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ini di kesempatan yang selanjutnya. Pembahasan tentang tanda i'rab far'i ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.